Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala ni'matil hijrah, alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil maghfirah. Surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku gak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang gak bener, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak syurahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini, kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma' yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya.
Jangan kita merasa diri kita diciptakan oleh Allah bahwa kita ini diciptakan yang tidak baik. Banyak anak-anak muda yang kadang mengatakan begini, Habib, saya ini diciptakan Allah memang sudah takdir saya ini seperti ini, orang yang jelek. Allah tidak menciptakan kalian jelek. Allah menciptakan kalian ini baik dan pasti kalian ini bermanfaat. Tetapi kadang kalian tidak memanfaatkan waktu yang kalian dapatkan untuk kalian menjadi orang-orang yang baik. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang dan Pengasih. Di dalam rahmat-Mu kami merasa tenang. Dengan penuh kesungguhan kami bersujud menyembah nama-Mu yang Maha Suci.
Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Hati-hati kepada orang yang tidak membalas ketika dia dilukai, ketika dia tidak meminta ketika dia kekurangan, dan tidak melabrak ketika dia difitnah. Dia juga tidak mengeluh ketika dia mendapatkan sebuah kesulitan. Hati-hati jika engkau bermasalah dengan orang tipe seperti ini. Karena apa? Kemungkinan besar level kekuatan kita tidak sebanding dengan dia. Karena hanya orang kuat saja yang punya tipe-tipe yang sudah saya sebutkan tadi. Hati-hati jika engkau bermasalah dengan dia, cepat minta maaf, karena kita tidak tahu kekuatan besar apa yang ada di dalam dirinya. Doa-doa seperti apa yang akan diucapkan oleh beliau. If you're looking for something to carry you back into the light, love is the answer. Belah dada ini, lihatlah hatiku, bila itu bisa yakinkanmu. Through the night, I'm by your side. So hold on to me forever. We're alone, but we're together. Through the night, I'm by your side. Just close your eyes.
Harta memang mampu mengubah segalanya. Yang jauh akan lebih dekat. Teman akan menganggap kita sahabat. Dan sebagian orang akan menjadikan kita kerabat. Tapi jika kita tidak punya apa-apa, hidup serba kekurangan ataupun sederhana, kita seperti buih yang mengapung di tengah samudera. Tidak ada yang memperdulikannya. Bahkan keluarga sekalipun terkadang menganggap kita tidak berguna. Apalagi jika kita bertamu ke rumah keluarga kaya. Pandangannya pasti sedikit berbeda. Seolah kita tidak berharga dan hanya merugikannya. Harta memang tidak dibawa mati, tapi bisa menjadikan sebagian orang lupa diri. Percaya tidak percaya, tapi memang inilah realitanya. Seseorang bisa tiba-tiba berubah, tidak selalu karena ada masalah, tapi karena Allah sedang membolak-balikkan hatinya. Itulah kenapa Allah selalu minta kepada manusia agar tidak berharap kepada sesama manusia, tapi berharaplah kepada Allah, karena Allah lah sang pemilik kepastian. Bagaikan tertusuk duri, ku lalui semua